berhalusinasi atau berimajinasi ya. Saya warnanya aja merah biar oke. Maksud saya sebelum Anda mempelajari tentang biokimia, mari kita diskusikan dulu tentang pondasinya, dasarnya. Nah, dalam satu buku textbook saya pernah baca, ini saya copy paste saja lukisannya. Anggap Anda pergi ke suatu galeri lukisan ya. Coba Anda nilai lukisan ini dari sudut pandang belajar biokimia. Nah, nanti satu persatu mungkin 2 atau 3 mahasiswa nanti saya minta pendapatnya, hidupkan mikrofon ya untuk memberikan pendapat tentang makna lukisan ini ya. Ini lukisan yang sudah cukup kuno dari abad pertengahan. Ya, di buku teks salah satu buku textbook biochemistry itu diberikan makna ya. Rupanya walaupun sebagai seorang ilmuwan ya itu kita tidak terlepas juga sebagai seorang seniman ya. Ya, jadi silahkan saya kasih waktu 1 menit untuk memikirkan ya. Oke? Ngerti maksudnya Sinta dan kawan-kawan? Nanti saya minta jawabannya Mengerti, ya. Bapak. Oke. Nggih. 1 menit silakan mulai dari sekarang. Gimana? Siapa yang sudah punya ide? Izin Hidupkan menjawab. mikrofonnya. Izin menjawab, Pak. Izin Ya, menjawab, siapa Bapak. aja? Langsung aja, siapa ini? Saya Nikomang Diantari. Ya, silakan Diantari NIM. NIM Perkenalkan, saya 24 ya. Nikomang Diantari. Saya NIM 24, Bapak. Ya, silakan langsung aja. Jadi, yang saya pikirkan ketika melihat gambar di slide ini, jika dikaitkan dengan biokimia yang terpikirkan dalam benak saya yaitu organisasi kehidupan, di mana dimulai dari yang terkecil, mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, sampai ke organisme, kemudian populasi, ekosistem. Seperti itu, Bapak. Mohon maaf jika salah, Bapak. Tidak ada kata salah. Izin menambahkan, Pak. Ya, sebelumnya begini. Pendapat, Pak. Terus apa kaitannya dengan biokimia di situ? Maksudnya? Maksudnya Kaitannya- Diantari? Kaitannya berkaitan dengan sel makhluk hidup, jaringan, dan organ, Bapak. Seperti itu. Oke. Kalau ini sedikit ya untuk berikutnya yang tapi tidak salah Diantari. Maksudnya begini, tadi kan saya sudah perkenalkan tentang biokimia itu apa. Mungkin di waktu sekolah menengah Anda baru dapat tentang biologi, tentang kimia yang berhubungan dengan biokimia. Biokimia itu mempelajari seperti tadi 3 hal. Ya, struktur biomolekul dan enzim, kemudian metabolisme, kemudian aliran informasi genetik. Ya, aliran informasi genetika itu ada replikasi, transkripsi, translasi. Nah, kalian nanti berikutnya bisa dihubungkan dengan itu, ya. Oke, tidak apa-apa, nanti saya sampaikan.
Lanjut, selain Diantari, siapa Mohon lagi? izin berpendapat, menjawab, Pak. Pak. Izin. Ya, Izin berpendapat, Pak. oke, siapa? Langsung aja sebut nama, NIM. Saya Rizky NIM 2055, Pak. Ya, Rizky, NIM 55, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, dari gambar yang tertera pada layar, jika dihubungkan dengan biokimia, itu dapat dilihat semua makhluk hidup yang terdapat di dalam gambar itu terbentuk dari sel yang sama, terbentuk dari makromolekul dan mikromolekul yang sama, tapi dapat menghasilkan berbagai macam keberagaman begitu, Pak. Begitu Oke, yang saya tangkap. jadi terima kasih Rizky. Jadi Rizky menyoroti biomolekul yang sama. Itu kata kuncinya. Jadi kalau tadi di antara ini mungkin hierarki strukturnya sama ya. Mulai dari sel dan sebagainya. Oke, lanjut siapa lagi? Saya Pak NIM Julio. 3 izin berpendapat, Pak. Langsung NIM Pak, 03. Ini NIM 3. 03 muncul di saya. 03 Pak, izin Yunia berpendapat. Dari gambar tersebut, dari yang saya amati, menurut saya dari gambar tersebut bahwa semua makhluk hidup, baik itu pohon maupun hewan yang ada di sana, tersusun dari satu unit yang sederhana, yaitu sel, di mana mungkin sel ini akan berinteraksi, di mana sel ini memiliki DNA dan juga berinteraksi dengan makromolekul seperti protein, karbohidrat, dan makromolekul yang lain, sehingga akan tercipta suatu kehidupan atau ekosistem, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Yunia. Berikutnya siapa lagi? Sebutkan NIM nama. Andol 4 Dari berizin berpendapat, Pak. Oke, 04 ini paling keras suaranya. Silakan 04. Nggak tahu karena sinyalnya terbagus kali ya. Tadi 04 ya? Maaf Pak, Bukan. mungkin suara saya terlalu keras. Jadi Oh, enggak apa-apa. Justru bagus ya, silakan. jadi menyambung dari jawaban teman-teman saya tadi, hal yang terlintas di benak saya setelah melihat lukisan tersebut jika dihubungkan dengan biokimia, di mana di sana itu kan terdapat banyak seperti binatang, ada pohon yang mampu menyeimbangkan populasi yang ada di bumi gitu, sama seperti yang ada di tubuh kita. Jadi di mana di sana juga apabila kita bayangkan lukisan tersebut dalam tubuh kita sendiri, bahwa di sana banyak sekali zat-zat kimia penyusun makhluk hidup, serta terdapat juga reaksi-reaksi kimia yang dapat berlangsung dalam tubuh makhluk hidup tersebut, seperti banyaknya populasi yang ada di bumi. Seperti itu, Pak. Mohon maaf apabila salah. Terima kasih. Sekali lagi ke adik-adik, nggak usah ada kata maaf dan izin lagi ya. Itu nggak usah lah. Ya, lanjut NIM dan nama singkat. Pak Julio. Saya NIM 51 Pak, Ya, izin. NIM 51. NIM 51 Baik, Pak. duluan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi saya setuju dengan pendapat teman-teman yang sebelumnya mengatakan bahwa dalam lukisan ini itu saya langsung terlintas bahwa oh ternyata kita yang ada di dunia ini beragam gitu. Jadi kita sebenarnya berasal dari satu mikromolekul atau satu sel yang sama, tetapi derajat kekompleksan kimianya melalui yang kita bisa lihat melalui perkembangan jauh dari DNA dan RNA yang berbeda-beda terhadap suatu organisasi itu sangat tinggi. Jadi derajat kekompleksan kimia yang ada di dalam setiap makhluk hidup itu sangat tinggi seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, lagi satu. Saya Pak Julio dari NIM 9. Ya, Julio. Ya. Ya, silakan Julio. Terima kasih Pak kesempatannya. Jadi mungkin saya di sini meringkas saja Pak ya, dari penjelasan teman-teman dari Diantari dan teman-teman yang lain. Jadi kesimpulannya menurut saya itu dari gambar ini yang dapat saya tangkap itu adalah adanya biodiversity, ekosistem, kemudian turun ke komunitas, adanya keragaman populasi, kemudian ada individu, sistem organ, kemudian turun sampai ke unit terkecil yaitu sel. Setelah itu kita menyadari bahwa sel ini itu terbentuk dari interaksi dari susunan-susunan molekul yang kita kenal di dalam biokimia itu sebagai makromolekul. Kemudian menariknya, karena interaksi-interaksi inilah itu yang membangun atau menimbulkan adanya kehidupan.
di mana saya menangkap bahwa kehidupan itu intinya kan ada di penerusan informasi atau meneruskan informasi dari genetik, yaitu dalam DNA itu tersendiri, Pak, melalui DNA, kemudian turun menjadi RNA, kemudian ke sintesis protein. Begitu, Pak, mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Nah, dari sekian kan banyak menganggap menyimpulkan sama melemahkan pendapat teman. Ada nggak punya pendapat kayaknya beda sekali dengan yang lain? Siapa yang merasa dirinya kok dari sekian temannya yang sudah bicara tadi, oh, saya tidak sependapat, mungkin begini gitu. Silakan, saya kasih kesempatan satu orang. Sekali lagi, tidak ada kata salah di sini ya. Semua kita akomodir nanti. Silakan. Ada? Izin Pak, NIM Kalau 42. kalau saya minta yang berbeda ya, yang tidak menyimpulkan tapi memang tidak terdengar tadi itu disampaikan oleh temannya. Ada? Ya, Baik tadi Pak, ada ya? izin NIM 42 Pak. 42, silakan. Belum muncul. 42, ya, Dewa Ayu Trisna, silakan. Oke, betul. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dewa Ayu Trisna, NIM 42. Kalau tadi teman-teman kebanyakan menyebutkan terkait struktur dari makhluk hidup itu sendiri. Kalau dari saya, fondasi biokimia yang dilihat di sini adalah bagaimana reaksi satu sama lain reaksi yang terjadi mempengaruhi satu sama lain, seperti itu misalnya reaksi yang terjadi pada air ketika binatang atau hewan itu meminum air dan enzimnya jatuh pada air, dan itu juga akan mempengaruhi kelangsungan air tersebut, kemudian tanah yang disuburkan oleh kotoran hewan, kemudian bagaimana serangga membantu penyerbukan, itu terkait dari sintesis DNA, RNA, protein, dan lain-lain. Kemudian dari sisi biokimia juga bisa dilihat bahwa di sini kompleks juga untuk struktur biomolekulnya, enzimnya, karbohidratnya, terlihat di sini bahwa metabolisme juga akan mempengaruhi interaksi antar molekulnya seperti itu. Jadi yang saya tekankan adalah timbal balik antar molekul kecil yang tidak kita lihat, itu yang terjadi di sini sebagai fondasi biokimia. Seperti itu, Kak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi semua pendapatnya benar, cuma nanti belajar menyampaikan yang lebih simpel lagi, ya, yang lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, semua sudah bagus. Jadi saya juga belum tentu bisa menyampaikan sebaik Anda. Makanya saya setiap mengajar itu saya tidak mau hanya saya aja yang ngomong. Ya, siapa tahu setelah temannya menyampaikan, misalnya tadi Trisna, Julio, siapa lagi yang lain, mungkin kalau dia menjelaskan, baru dia paham. Jangan-jangan setiap dosennya jelaskan, malah gagal paham jadinya ya, biar tidak seperti itu. Ya, jadi memang pada intinya di situ. Anda bisa baca sendiri nanti di rumah, itu ada penjelasannya di bawah ini ya. Jadi ya pada intinya, memang kita dibangun oleh dasar yang sama. Jadi ada keuniversalan, ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, ada yang universal di antara kita. Apa yang universal di antara kita? Satu sama lain kita sama pastinya apapun itu. Mulai dari apa yang ada di udara yang tidak terlihat oleh mata telanjang, burung berterbangan, pohon, air, apa yang sama? Menjawab, Pak. Penyusunnya, Bapak. Bentar dulu, ini di tempat saya hujannya deras. Saya mau hidupkan headset dulu. Nggak kedengar. Apa yang sama adik-adik? Izin menjawab, Bapak. Mohon maaf. Yang sama itu penyusunnya, Bapak. Jadi makromolekul penyusunnya itu ya, sama. Jadi yang lebih pasti sama apa? Karena kan sudah belajar kimia ya. DNA-nya, Bapak? Belum tentu sama kalau DNA. Oh iya. Lebih kecil dari itu? Selnya, Bapak. Oh, sel lebih besar itu. Mungkin atomnya, Bapak. Ya, atom. Ya, masa atom karbonnya kita beda dengan atom karbonnya virus COVID-19? Anda yakin nggak di virus COVID-19 ada atom karbonnya?
Halo? Kalau masih ragu-ragu berarti Anda belum lulus belajar kimia waktu SMA atau waktu SMP sudah diperkenalkan? Halo? Sama, Bapak. Sama ya, atom karbon apapun itu, karbon, oksigen. Makanya kita dengan memahami lukisan ini, maka ego kita sebagai manusia yang mengatakan paling apalah gitu, paling dah. Jadi ya kayak bahasa Bali kalau paling ya bahaya itu. Itu jadi ego kita jadi turun. Ya, bahwa kita sebenarnya berasal dari hal yang sama. Yaitu dalam kita sama-sama ada elektronnya itu, proton, neutron, kemudian atom, karbon bergabung dengan atom-atom lain dan seterusnya jadilah molekul. Monomernya misalnya asam amino bergabung menjadi protein. Protein bergabung dengan molekul lain jadilah sel. Jadi seperti itu. Jadi dasarnya kita sama. Ya, oke, itu yang mungkin perlu saya tegaskan. Yang lain sudah benar. Ya, jadi keberagaman, ada biodiversitasnya di situ ya. Jadi itulah anugerah ciptaan Tuhan mungkin. Dengan diskusi ini mungkin begini ya, siapa tahu nanti, nggak tahu ya kalau di Indonesia nggak biasa gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini kan kalau saya pergi ke Ubud itu, mungkin kalau Anda tinggal di sekitar Ubud, kalau pergi ke galeri lukisan itu yang datang itu banyak tamu-tamu pingin dijelaskan lukisan ini artinya apa gitu ya. Siapa tahu yang belanja itu adalah ilmuwan, kebetulan ilmuwan bidang kaitannya dengan bioscience, biokimia gitu, mungkin mau beli lukisannya mahal-mahal ya, karena Anda pintar menjelaskan dari sudut pandang mata orang melihatnya, begitu maksudnya ya. Ini gurauan saya aja. Jadi selain kita kuliah ya kita bisa dapat tambahan gitu ya. Oke, nah oleh sebab itu pondasi biokimia itu ada mulai pondasi seluler misalnya. Ya tadi teman Anda sudah sampaikan. Jadi kita terbangun dari unit sel. Walaupun setiap sel itu beda ya, ada sel prokariot, eukariot. Ya, itu terbagi ada arkea di antara prokariot dan eukariot. Urus prokariot mikroorganisme ada bermacam-macam ya. Ada bakteri, ada fungi, ada yeast dan sebagainya. Yang eukariot ada mamalia, ada sel tumbuhan dan sebagainya. Itu berbagai macam sel. Itu terbangun oleh sel. Jadi unit yang terkecil dalam suatu individu itu sel. Ya. Oke, ini Anda bisa baca sendiri ya. Jadi dengan mencampingkan sel yang tingkat sederhana dari suatu organisme itu, walaupun berbeda-beda, tapi kita bisa melihat hal yang sama dalam level biokimianya nanti. Ya, oke. Nah, kita bisa lihat misalnya mau bergerak ya slide-nya. Mau, Pak. Mau. Ya. Jadi masih kaitannya dengan fondasi biokimia kalau kita lihat sel ya. Kita lihat selnya, kita breakdown lagi, ada misalnya kalau sel eukariot misalnya ada inti sel. Jadi kalau kita belajar biokimia, kalau belajar kimia biasa, reaksi kimia itu kita pelajari dalam tabung reaksi atau dalam gelas kimia. Tetapi kalau belajar biokimia, reaksi kimia itu terjadi dalam makhluk hidup yang cukup terkecil dalam sel. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus mengenal sel itu seperti apa. Tuh, ya. Maka itu jadi pondasi. Misalnya sel eukariot sama prokariot kan Anda pernah dengar ya, yang prokariot itu tanpa inti membran sehingga tidak punya inti sel nukleus. Kalau eukariot punya nukleus dia, ya tempatnya kromosom di situ. Kemudian di luar itu ada macam-macam, ada organel-organel macam-macam di sitoplasma, ya. Ini saya tidak akan jelaskan detail, kita lanjut aja. Nah, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, kita lihat satu unit sel terkecil, unit terkecil yang disebut sel. Kalau kita breakdown lagi menjadi organel-organelnya, kemudian kita lihat satu misalnya di inti sel ada kromosom.
kromosom. Kromosom itu bentuk kompleks supramolekuler. Supramolekuler itu terbangun dari makromolekul DNA karena kromosom itu terbangun dari DNA dan protein inti nukleosum. Ya, salah satunya adalah DNA pembangunnya. Jadi pembangun dari supramolekul itulah makromolekul. Makromolekul DNA ini merupakan polimer, polinukleotida yang tersusun oleh monomernya, unit monomer, monomerik unit. Jadi unit monomer itu disebut dengan nukleotida yang terdiri dari fosfat, gula, basa. Kalau ini kita breakdown lagi yang menjadi atom-atom penyusunnya. Jadi di sini kita bisa lihat samanya. Ya, kalau diam-diam itu sama-sama itu pasti memiliki molekul. Jadi kan sama. Di unit monomernya sama. Ya, sama kan kalau mengindikasikan hubungan kekerabatan suatu organisme masing-masing ini semakin banyak kesamaannya. Ya, misalnya sama-sama manusia. Jadi sama-sama. Jadi tingkat kesamaan nilai molekulnya hampir sama. Jadi hanya kalau DNA ada hanya sebagian kecil aja beda dari pondasi dan dasar nukleonya, tapi sebagian besar sama. Ya, lebih dari 99%. Tapi kalau misalnya sama-sama mamalia, ya mungkin kita lebih banyak beda-bedanya. Ya. Jadi semakin ini namanya hierarki. Kalau kita lihat misalnya kalau tumbuhan. Kalau tumbuhan itu biasanya saya di sel. Sel itu terbangun oleh salah satunya adalah makromolekul selulosa. Selain ada hemoglobin misalnya. Selulosa juga unit polimer merupakan polimer di mana monomernya adalah glukosa. Di level ini kita sama. Kita punya glukosa walaupun dia tumbuhan. Jadi kita terbangun dari unit yang sama. Di level mana nanti kita lihat. Itu kalau kita lihat mulai dari sel. Kemudian lanjut ke fondasi kimia. Sebenarnya tadi kita sudah bicarakan fondasi kimia itu pada saat kita bicarakan bahwa di level biokimia itu di level penyusun molekulnya itu kita sama. Itu kita sudah bicarakan tentang fondasi kimianya. Cuma di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa molekul yang ada dalam makhluk hidup itu sebagian besar terbangun oleh atom-atom tertentu. Salah satunya adalah yang paling terkenal adalah atom karbon. Ya. Makanya waktu anak di sekolah menengah belajar kimia itu senyawa karbon itu menjadi fokus yang utama juga. Ya. Jadi dilihat dari karakteristik sifat atom karbon yang memiliki 4 tangan ini, dia bisa membentuk ikatan tunggal, ikatan ganda, lengkap. Ya. Kalau dia memiliki ikatan tunggal, dia bisa berputar dengan bebas. Kalau dia sudah ikatan lengkap 2, dia menjadi kaku. Ini ada kaitannya dengan sifat-sifat molekul yang tersusun nanti. Protein, asam nukleat, lipida, dan seterusnya. Jadi penting Anda memahami tentang struktur fungsi biomolekul itu nanti Anda harus basic Anda tentang pengetahuan Anda tentang senyawa organik itu penting. Makanya Anda akan dapat juga tentang ini dah kimia organik masih nggak dapat ya untuk farmasi? Masih sudah dapat. Oke, ya, jadi kimia organik yaitu pendalaman. Jadi mungkin mengingatkan kembali waktu belajar SMA. Oke, fondasi kimianya, fondasi fisika. Nah, ini mungkin Anda bertanya-tanya, loh kok fisika jadi fondasi juga? Kenapa? Karena di sini yang dilihat apa adalah aliran elektron dan energi, ada transformasi. Ya, mungkin langsung aja saya ke dokumennya di gambar ini ya. Contohnya kita makan, ya. Kita sebenarnya kalau makan kita kan perlu itu tujuannya kan mengubah energi yang ada tersimpan di situ, ya. Yang memang asal awalnya kan dari matahari kan menyimpan di situ. Mungkin sejak SD Anda sudah ketahui di situ ya. Matahari sebagai segala sumber energi itu tersimpan di makanan. Ya,
Kemudian ada transformasi kimia di situ dalam peristiwa metabolisme nanti ya, untuk mengubahnya jadi energi dalam bentuk ATP misalnya ya. Jadi di sini nanti keluarnya bisa dalam bentuk panas, dalam bentuk udara dan sebagainya. Itu konsep-konsep fisika di situ, ada termodinamikanya di situ. Nah, dalam biokimia ini Anda akan dapatkan nanti di metabolisme di bioenergetika ya. Itu secara umum dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada aliran elektron di sini yang memungkinkan nanti kita mendapatkan energi. Sebenarnya kalau kita di pernapasan kita itu sebenarnya aliran elektron ada di situ. Coba makanya ada, coba kita bisa sambil narik napas ini. Saya terasa lelah ngajar dari tadi, tapi saya harus napas pelan-pelan. Terasa saya dapatkan energi lagi. Apalagi mendengarkan Anda semangat untuk menjawab, ya. Itu tambah besar tenaga saya karena saya menarik napasnya jadi lebih bagus lagi gitu ya. Jadi ada aliran elektron, bisa terasa nanti lebih efektif terjadi aliran energi di situ di proses metabolisme saya, jadi bisa lebih banyak dapatkan ATP di sini seperti ini. Jadi bagaimana kita mendapatkan energi dengan mesin namanya metabolisme, itu penuh dengan konsep fondasi dari kimia, dari fisika ya. Jadi di sini dikatakan bahkan nanti kalau ada belajar metabolisme, kita mendapat perlu energi itu molekul besar kita ubah menjadi molekul yang lebih kecil dengan mengeluarkan ATP. Kemudian kalau kita ingin membentuk molekul baru, misalnya molekul protein baru untuk menyusun sel-sel kita, misalnya kita membutuhkan ATP lagi. Jadi sepertinya ATP ini ibaratnya sebagai nilai tukar ya, seperti uang dalam dunia ekonomi ya. Padahal ini adalah molekul berenergi tinggi. Nah, kemudian fondasi yang berikutnya, yang keempat, fondasi dielektrika. Apakah masih terhubung ya? Masih, Pak. Oke. Jadi di jam saya sudah jam 3.19 ya, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi ya, benar jam 3.4 ya, Cinta? Benar, Pak. Oke. Nanti sebentar, jangan sungkan-sungkan ingatan saya kalau waktunya sudah habis ya. Baik, Pak. Oke. Bisa sambil minum. Fondasi yang berikutnya genetika. Nah ini. Jadi kita sudah belajar fondasi sel, fondasi kimia, fisika, kemudian genetika. Jadi ini terkait dengan materi yang nomor 3 tadi. Tadi sel, kimia, fisika itu terkait dengan kita belajar di biokimia, struktur biomolekul dan enzim. Kemudian metabolisme. Kemudian bagian yang ketiga dalam belajar biokimia, kita belajar aliran informasi genetik. Jadi bisa ada fondasi genetika di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa struktur DNA yang double helix itu ya memungkinkan nanti pada saat proses replikasi yang mengawali cikal bakalnya pembelahan sel, perkembangbiakan makhluk hidup, itu memungkinkan menghasilkan keturunan yang sama persis. Kalau jaminan ini tidak ada, kita takut jadinya sel itu takut membelah. Itu guruan saya. Takut membelah, takut berkembang biak nanti. Kalau tidak ada jaminan bahwa replikasi DNA itu akan menghasilkan turunan DNA yang persis sama. Ini maksud saya. Mungkin anak nanti mungkin takut nikah, takut punya anak. Mungkin yang paling ekstrim lagi, sel-sel kita takut membelah berikutnya. Jangan-jangan sekarang jadi membelah jadi sel manusia, nanti malah membelah jadi sel kucing nanti di kulitnya tubuh busu semua ya gitu. Itu guru baruan saya tuh. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Nah ini saya blog ini. The structure of DNA yang memungkinkan replikasi itu sangat perfect fidelity. Jadi tepat sekali. Ya, nah, walaupun terjadi sedikit perubahan lewat mutasi, itu nanti ada fondasi berikutnya yang kelima nanti fondasi evolusi. Ya. Jadi lewat belajar replikasi DNA Anda akan tahu kenapa sih bisa tepat sekali ya. Jadi ini induknya jadi dua anak itu persis sama protein DNA strukturnya.
sama, ya, bisa sama-sama menghasilkan DNA yang sama. Oke. Nah, jadi nanti akan ada, walaupun ada jaminan seperti ini, ya, karena ada faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan. Anda kan sudah belajar teori evolusi ya, mungkin dengan ini Anda akan bisa lebih paham karena ada pendekatan ke lebih molekuler, ke tingkat molekul nanti, ya, mana-mana memahami evolusi itu, ya, karena ada. Ini saya simpulkan aja di bawah yang hijau ini. Perubahan yang perlahan di tingkat molekul itu akan memicu perubahan sel yang selalu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Ini sebagai fondasi evolusi selanjutnya. Coba sebelum ke sana saya garis bawahi. Di sini kan memang ada jaminan, kan near perfect fidelity, jadi sangat sempurna di sini, hampir sempurna. Tetapi kalau ada pemicu, ya, itu akan terjadi mutasi sedikit demi sedikit. Contoh yang paling nyata ya, kalau kita mungkin karena sudah organisme tingkat tinggi mungkin agak lambat. Virus saja, virus COVID-19 kan ada varian Delta dan seterusnya ya. Karena dia materinya RNA yang sudah termutasi. Jadi itulah yang memicu evolusi, berubah dia jadinya sifatnya. Ya. Ini saya lupa tuliskan. Ini teori berikut yang kelima ini adalah evolusi ya, evolusi. Yang fondasi berikutnya. Jadi bagaimana peranan mutasi dalam evolusi kita bisa lihat di sini. Ya, misalnya saat ini urutan DNA-nya seperti ini. Karena kan pernah dengar ini ya, lihat ini ya. TGA ini apa artinya? Ini guanin, adenin, pernah dengar ya? Sitosin. Ya, oke. Sekarang kan musim pandemi. Ya, ada PCR dan sebagainya, itu penuh harusnya. Jadi orang yang tidak belajar biokimia, ilmu IPA tuh kalau dia sangat penasaran sampai nonton YouTube, lihat baca-baca di Google itu pasti sedikit tidaknya kenal ya. Jadi ini akan secara gradual, ini akan terakumulasi nanti mengapa terjadi evolusi. Coba lihat. Misalnya ini nanti dia pada suatu waktu misalnya ada perubahan iklim atau apa yang memicu ya, atau kena sinar UV dan sebagainya mungkin ya. Nah, itu terjadilah mutasi di salah satu keturunannya. Ya, ini sama seperti induknya, ini mutasi misalnya dari G menjadi A. Ini kan jadi ini namanya point mutation. Jadi satu titik aja termutasi, satu basa. Kemudian ini keturunannya ini berikutnya ya. Persis sama, tapi dia termutasi di tempat lain, misalnya di G, ya. Jadi G-nya harusnya T. Jadi ini berarti dari ini orang kakeknya ke cucunya ini sudah ada 2 mutasi. Kemudian ini kita lihat ini saja dulu. Nah, kalau di sini sampai ada 5 mutasi, berarti semakin lama kan semakin banyak terjadi mutasi. Coba Anda lihat. Nanti Anda belajar di aliran informasi genetik bahwa kalau ini gen, ya 3 basa nukleotida ini pengkode protein, pengkode asam amino. Berarti kalau ini berubah, nanti kodonnya bisa berubah. Sehingga nanti kodon berubah, protein yang dihasilkan berubah. Ya, bisa berubah struktur dulu, lama-lama fungsi. Bahkan ada yang fungsinya hilang, dan bahkan ada yang fungsinya akan berubah. Ya. Oke, jadi itu konsep mutasi yang mengawali terjadinya evolusi. Jadi perubahan sedikit demi sedikit sebenarnya di tingkat molekul. Ya. Oke, sebelum saya diskusikan tentang tugas, ya, apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Di sisa waktu, ini baru jam 3.26 kalau di jam saya. Nah, jadi fondasi biokimia itu, ya, ini, sorry ini kelewatan saya nulisnya. Ada 4 ya. Ada 5 ya, keempat genetika, kemudian yang kelima itu adalah fondasi evolusi. Silakan, ada pertanyaan?
Halo, masih terhubung ya? Halo. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan? Kalau tidak, oke, saya lanjut dulu ke sini. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kalaupun masih ada pertanyaan sampai minggu depan ya silahkan. Nah sekarang PR-nya silahkan buat diskusi kelompok. Untuk kormanya mungkin saya kasih keleluasaan untuk menyampaikan usul. Kalau saya tadi maksimum ada berapa tadi 18 kelompok ya, itu kalau jumlahnya 5. Tapi saya pikir sih itu dalam satu pertemuan ada 6 kali presentasi itu cukup kejar-kejaran gitu. Mungkin paling banyak 5 atau 4 mungkin ya. Kalau 4 mungkin berapa orang jadinya itu, apakah terlalu banyak nggak itu anggotanya jadinya. Kalau 30 bagi 4 itu kurang dari 10 kan ya. Ya, 7-8 orang ini ya. Halo. Perlu banyak juga ya mungkin. Bagi 5 mungkin ya. Halo. Mungkin saya tanyakan ke teman-temannya dulu ya Pak, mau dibagi 5 atau bagi 4 nih Pak. Oke, ini aja ya, ada usah dibagi 6 ya. Mungkin kalau gini, kalau dibagi 4 itu mungkin lebih dari 7 orang jadinya. Dibagi 5 aja lah ya. Maksudnya bagi 5 itu maksudnya setiap kelompok 30 orang itu ya, jadi ada 15 kelompok jadinya. Jadi kalian 90 ini dibagi 15 jadinya. Sehingga nanti karena ada 3 pertemuan presentasi, setiap pertemuan itu ada 5 kelompok yang presentasi dalam waktu 100 menit. Sehingga setiap kelompok dapatnya waktu 20 menit itu kayaknya sangat sudah cukup pendek itu kan ya. Ya. Kalau 4 juga memungkinkan sih sebenarnya ya. 4. Oke lah. 4 sampai 5. Pokoknya jangan aja 6 ya Sinta ya. Jangan lagi dibagi 6. Bagi 4 atau bagi 5 ya. Nah, kemudian kelompok itu nanti diskusi mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang diskusi. Ini kan lah. Ini diabaikan ini untuk kakak kelas Anda kemarin ini. Kalau untuk tahun lalu itu segitu nih. Mungkin berapa ya 5 sampai 7 gitu ya. Oke. Nah, ini masih kuliah offline itu ya belum saya ini. Oke, kalau online ya itu bebas ya, teman. Jadi silakan diskusi di kelompoknya. Kemudian mungkin Anda ini belum mendiskusikan tugasnya, ini yang didiskusikan sama ya. Jadi setelah mempelajari tadi tentang fondasi biokimia di atas ya. Saya minta pendapat Anda ya. Bagaimana penerapan biokimia dalam bidang farmasi dengan memberikan satu contoh untuk menjelaskan ya. Untuk menjelaskan bahwa pentingnya penerapan pentingnya biokimia dalam bidang farmasi ya. Silakan Anda mau bebas mengambil contoh apa saja. Yang jelas saya minta kormanya meminit agar tidak ada contoh yang sama ya. Yang mirip enggak apa-apa, tapi jangan sampai contoh yang persis sama ya. Oke. Nanti silakan. Nah, ini saya ralat aja. Ya, ini enggak usah 2 minggu depan, tapi 2 minggu lagi ya. Oke, jadi nanti halo, masih terhubung ya Sinta dan kawan-kawan? Masih Pak. Masih Pak. Jadi nanti kalau sudah selesai diskusi, silakan membuat ringkasan. Ya, ringkasan hanya maksimum 2 halaman aja kok dari hasil diskusi ini. Ya, misalnya Sinta dan kawan-kawannya sebanyak sekian orang itu berdiskusi
Kemudian hasil diskusinya sampaikan ke kami ke email ini ya. Berubah nggak ini ya? Mana mau? Ya, ke biokimiafarmasi.gmail.com. Ya, paling lambat 2 minggu lagi. Ini udah ada ketentuannya, nulisnya di Word. Ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Nah, minggu depan mungkin nanti untuk jadwal minggu depan, oh ya masih kita bisa bertemu ya, sorry. Minggu depan hari Selasa ya, minggu depan saya masih ngajar ya untuk materi berikutnya. Oke? Waktunya masih tersisa 7 menit, jadi saya tidak strict waktu ya. Kalau sudah dianggap tidak ada pertanyaan lagi, kalau Anda mau selesai ya saya sudahi. Kalau waktunya kurang, mau lebih, ya sepanjang saya tidak ada kegiatan lain, ya saya akan tetap buka sesi diskusi. Oke, bagaimana adik-adik? Sudah jelas? Mohon maaf sebelumnya Pak. Dari Saya izin berdiskusi sedikit. Dari Gede Ari ya? Ya, Jam 13 ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf juga karena terlambat memberikan pendapat saya. Ini mengenai proporsi penilaian, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Tadi kan saya sudah bilang, itu bebas untuk nilai, silakan bisa di akhir kuliah. Ya silakan Ari. Jadi saya berpendapat bagaimana jika penilaian untuk UTS dan UAS itu masing-masing 10%, sehingga 10% sisanya, jadi total 20% bisa dialokasikan ke tugas kelompok atau tugas individu. Oke, Ari berpendapat begitu. Nanti silakan. Ya, itu hanya pendapat saya. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, nanti bisa sekarang yang lain menyampaikan pendapat juga. Saya tampung. Nanti silahkan Sinta tampung. Saya catat di sini ya. Oke, silakan. Bagaimana? Nah, ini tentunya akan saya sampaikan ke tim, ya tim teaching, ya. 10, misalnya Anda kuliah 10, kemudian teman Anda setuju, nanti timnya digodok. Oke, kita lihat materinya. Oh, mungkin jadi 10 tetap apa namanya disetujui 10% ya, 10%. Kalau ambil jalan tengahnya mungkin 15% begitu misalnya ya, nanti saya akan kabari. Oke, saya catat dulu ya. Ya, terima kasih. Gimana? Yang lain gimana? Ada pendapat lain? Tentang nilai boleh, tentang yang lain juga boleh ya, tidak hanya ini. Permisi Pak, izin memberikan sedikit saran. Perkenalkan sebelumnya saya Dewi Wulandari, NIM 56. Saya ingin memberikan saran terkait mungkin sistem penilaian harian masing-masing mahasiswa Pak. Karena itu kan cukup bisa dibilang bobotnya cukup besar, yaitu 30%. Mungkin saya saran untuk sistem hariannya itu diberikan kesempatan yang rata kepada setiap mahasiswa untuk memberikan pendapat di setiap kuliah. Karena yang kita tahu, kalau misalkan sekarang kuliah online, kendalanya itu kan ada di sinyal ya Pak. Jadi yang sinyalnya mungkin kurang bagus itu tidak bisa memberikan pendapat secara cepat gitu Pak. Jadi mungkin sarannya itu saya sih Pak, diberikan pemerataan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pendapat di setiap perkuliahan, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Dewi Wulandari ya, ini NIM 56. Ya, benar ya? Halo? Halo, masih terhubung ya? Masih Pak. Ya, itu bagus sekali ya, saya juga sependapat begitu. Terus terang ya, kalau ini kan saya masih kondisikan sesuai dengan waktu kita offline ya. Ini waktu kejadian tahun lalu tuh betul-betul kita, wah apa namanya, kondisi mental kita itu tidak sebagus sekarang ya. Dulu penuh dengan ketakutan, rasa khawatir. Kita sampai, nah begitu kita mau menilai, ya saya juga seperti benar kata Wulandari itu, agak sedikit kelabakan. Kelabakannya bagaimana? Karena di sini kita sudah kasih poin nilai besar, tapi kalau kita ternyata tidak semua mahasiswa punya kesempatan yang sama. Nah, tapi kita tidak tahu apakah
karena murni memang sinyal atau memang mahasiswanya memang kurang kurang mau mengambil kesempatan itu. Ya. Nah, tetapi memang kendalanya memang benar itu ya, sinyal dan sebagainya. Oleh sebab itu, ya, jadi aspek individu ini yang kita nilai itu tidak hanya dalam bentuk seperti tadi ada yang mengeluarkan pendapat, jawaban sehingga koneksinya bagus bisa lancar dan yang lain. Nah, nanti kalau untuk saya nanti juga akan saya sarankan ke dosen-dosen lain juga menyampaikan tugas yang dalam bentuk individu ya. Kalau untuk mata kuliah ini saya masih berikan gabungan ya, yang ini, yang terakhir ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya juga akan menyampaikan tugas-tugas harian yang ngumpulnya per individu dan nanti juga akan saya selingi. Kalau saya tidak berani janji 100%, tapi biasanya paling tidak ada satu kali saya mungkin ngambil semacam kuis ya, bisa pre-test atau bisa post-test ya. Jadi itu kan kalau mengisi dalam bentuk Google Form atau mungkin saya sukanya pakai quizzes dan sebagainya itu kan per individu jadinya ya, Wulandari dan kawan-kawan. Nah, itu juga nilainya bobotnya sampai 30%, tapi total tidak hanya itu aja kan setiap hari ada nilai itu. Ya, akumulasinya nanti dilihat. Ngerti maksudnya? Oke. Jadi itu strategi kita. Jadi tidak hanya dalam bentuk diskusi siapa yang punya pendapat silakan. Dan ini lagi jangan lupa bahwa kita juga punya chat di sini ya. Manfaatkan di situ. Halo. Iya, Pak. Baik, Bapak. Nah, kalau sinyalnya kurang bagus, nanti tulis di sini. Ini juga akan terekam. Nanti kita lihat di rekaman. Saya kan kalau menilai saya pasti lihat rekaman. Oh siapa tidak mungkin saya langsung bisa sekarang kasih nilai enggak, pasti nanti saya rekaman saya lihat dulu, saya dengar dari suaranya siapa, kemudian dari chatnya di sini kan ya. Kalau kendala sinyal sampai chat bisa ini ya, enggak bisa ya, kalau sinyal tidak terhubung kan begitu baru ya. Kalau tidak terhubung ya itu memang itu yang perlu itu yang sangat gimana ya, ambil jalan tengahnya ya. Kalau tahun lalu itu masih lancar ada kuota dari Kemendikbud. Kalau sekarang gimana? Ada nggak kuota internet? Belum, Pak. Belum ya? Nggak tahu mungkin karena ada korupsi banyak mungkin, nggak tahu saya. Gimana? Nah, jadi mungkin gitu ya, bisa usul yang lain modelnya biar adil penilaian individu itu yang besar itu. Jadi itu kan memang usulan dari Wulandari itu kan agak untuk sedikit mengcounter usulan dari Ari itu ya. Kalau kita kasih terlalu besar di situ bagus, yang penting fair, yang penting adil kan gitu ya maksudnya. Diberikan kesempatan yang sama kan gitu ya. Biar tidak nanti sinyalnya yang bagus saja yang bisa masuk terus gitu ya. Oke. Dan ini juga saya biasanya kalau hari ini karena kuliah pertama saya belum siapkan. Biasanya kalau diskusi yang sudah saya ambil poin nilai di dalam bentuk Excel, saya punya formnya itu. Kalau yang sudah berkali-kali menjawab, saya tidak akan izinkan lagi itu biasanya. Pasti bergiliran sambil saya absen. Kalau saya senangnya ngabsen itu sambil menanyakan. Jadi saya tidak suka ngabsen itu pakai Google Form. Jadi saya biasanya begini, misalnya ada 100 mahasiswa, hari ini target saya harus bisa berdiskusi dengan 25 orang gitu. Itu idealnya, tapi kadang-kadang sering tidak tersampaikan karena kendala sinyal seperti itu. Sehingga nanti kalau saya dapat 4 kali pertemuan, 100 mahasiswa itu sudah sempat diskusi, berkomunikasi dengan saya, dan saya bisa nilai. Begitu biasanya kalau saya pribadi ya. Oke, dan jangan khawatir juga nanti ada kesempatan kalau merasa kurang pada saat diskusi harian, nanti pada saat diskusi kelompok, ya itu ada kesempatan juga ada nilai individunya. Oke, sudah jelas ya? Mudah-mudahan sudah. Mohon maaf Pak, izin bertanya sedikit. Aisyah ya? Siapa ini? Pandai lagi? Sinta. Oh ya.
mengenai penugasan yang materi pertama niki Pak, untuk nama filenya itu nama-nama singkat anggota, kan anggotanya ada 7, itu akan tetap dipakai. Oh iya, bentar. Nama dan name, judul, nama file. Oh, ini, kan sudah apa namanya? Sinta kan sudah bikin kelompok ya, kelompok 1 sampai kalau dibagi 15 kelompok kan ada satu nama singkat. Iya ya, nama kelompok gitu aja ya. Ini masih yang lama ini. Nama file, nama kelompok itu aja ya. Nama kelompok misalnya kelompok 1 ya. Kelompok 1 gini kan aja, kelompok 1. Ini kan sudah saya soalnya sudah apa namanya? Sudah saya satukan di email ini, jadi tidak saya campur dengan kuliah lain, jadi ya tidak masalah sih. Tapi untuk menegaskan kembali, mungkin mumpung ditanyakan nama kelompok plus gini aja sih, farmasi biokimia 2021 gitu aja ya. Nama kelompok misalnya kelompok 1 farmasi biokimia 21 gitu ya. Kan ada misalnya kalau dibagi 15 kelompok jadi 15 kelompok. Kalau dibagi berapa itu? 12 kelompok misalnya. Kelompok 1 sampai 12 gitu. Ya, Cinta. Baik Pak, berarti untuk pengumpulannya perwakilan masing-masing kelompok nih Pak? Ya, setiap kelompok aja, enggak usah per individu ini. Ya. Jadi ada nama, name, semua anggota, ya. Semua anggota. Ini tanpa cover ya, langsung aja. Ini bukan paper ya. Saya cuma minta notulen hasil diskusi. Jadi maksud saya begini, nanti setelah ini entah Anda mau diskusi lewat online pakai apa gitu ya silakan. Kemudian nanti Anda rangkum notulennya apa catatannya itu Anda kirim ke sini. Nanti nama filenya ya ini biar gampang diingat, kalau salah beri nama juga enggak apa-apa, yang penting ada nama dan nama anggotanya ya. Oke. Jelas ya, Sinta? Jelas, Pak. Oke. Jadi ini jangan lupa kirim ke sini. Ini 2 minggu nih. Kalau tahun lalu saya minta minggu depan. Ini ya biar ada waktu juga untuk diskusi ya, saya kasih waktu 2 minggu. Ini oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin ada, kalau sudah jelas kita akhiri. Halo, adik-adik sudah? Oh, dari saya sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oke, ini terima kasih. Terakhir, kini sudah bergabung 92 orang. Saya belum cek apakah ada pakai 2 device. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kalau ada hal yang kurang dipahami, bisa kita lanjut diskusi nanti. Dan mohon maaf apabila ada hal yang masih kurang. Ya, tentunya itu tidak lepas dari saran, itu tetap kami terbuka untuk kebaikan kita semua. Oke, terima kasih. Selamat sore. Kita selesaikan dulu rekamannya. Saya stop. Oke. Silahkan meninggalkan room Webex ini apabila tidak ada hal yang mau ditanyakan. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore.